Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Sungguh diberkati kembali kita bisa beribadah bersama-sama pagi hari ini. Kami dari Gereja Victory Outreach Bandung mengucapkan selamat hari Minggu, selamat datang, selamat bergabung. Dan kami percaya hari ini akan menjadi hari yang sangat-sangat luar biasa, di mana Tuhan akan menyatakan kasih karunia yang baru untuk kita semua. Berapa banyak dari saudara yang percaya bahwa kasih karunia-Nya selalu baru setiap pagi. Oleh karenanya kita tidak mau menghilangkan kesempatan untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan lewat ibadah sebentar. Mari kita sama-sama datang, lapar, haus, berharap penuh kepada Tuhan pagi hari ini dalam ibadah yang ada, supaya setiap dari kita boleh mengalami kasih karunia Tuhan yang Dia sediakan, yang selalu baru setiap pagi. Jemaat Tuhan, jika saudara siap untuk beribadah pagi hari ini, bisakah dimanapun saudara berada memberikan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus pagi hari ini? Praise the Lord. Baiklah jemaat Tuhan, selamat beribadah pagi hari ini. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Shalom. Apa kabar semuanya? Mari dong kita sama-sama berikan kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena meskipun masih online pagi hari ini, tapi kita semua sehat. Amin. Dan saya percaya jemaat di rumah juga sehat. Kita mau bersuka cita pada pagi hari ini. Mari kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan dengan suara kita mau menaikkan sorak-sorai buat Allah Bapa kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Bapak, kami sungguh mengucap syukur karena hari ini hari yang dijadikan Engkau bagi setiap kami. Kami mau bersyukur bagi Engkau, kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu, mau mensorak-sorakan nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap kami pada pagi hari ini, sehingga setiap apa yang kami bawa kepada Engkau menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Urapi setiap kami di tempat ini, urapi jemaat-Mu di rumah Tuhan Yesus. Dan kami sungguh bersuka cita hari ini, pada pagi hari ini. Makasih banyak Bapak, urapi dan tuntun kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ibadah ini Tuhan Yesus. Biarlah jadi sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak. Bekerjalah Roh Kudus-Mu seluas-luasnya di tempat ini, di rumah setiap jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Dan kami mau Tuhan Yesus, segala puji syukur kami, segala kemuliaan hanya kami naikkan bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya juru selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya. Amin. Kita mau masuk ke daerah Tuhan, kita mau datanglah ke bait-Nya. Dengan hati bersuka
pada pagi hari ini, walaupun begitu banyak rintangan, begitu banyak masalah yang kita hadapi di hari-hari ini, tetapi Tuhanlah perlindungan kita, amin. Amin. Yes. Dia tetap perlindungan kita. Mari kita mau sorakan sama-sama lagu ini. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Come on. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus guru bantu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus guru bantu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Come on. Katakan baik siang maupun malam. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Hey. Yesus guru batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus guru batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Ya Yesus guru batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus guru batu di dunia, tempat berlindung yang Kalian teduh. katakan. Ya Yesus guru batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus guru batu di dunia, tempat berlindung yang teduh, tempat berlindung yang teduh, Katakan sama-sama. tempat berlindung yang teduh. Haleluya. Yeay. Sebab Engkau tempat perlindungan kami satu-satunya. Thank you Jesus. Thank you Lord. Kami mau bilang bahwa Engkau juru selamat kami. Engkau pegang setiap janji-janji-Mu atas kami Tuhan Yesus. Dan kami mau percayakan kehidupan kami hanya bagi Engkau Bapa. Biar pagi ini setiap kami membuka hati kami. Kami mau sembah Engkau Tuhan Yesus. Kami mau sembah Engkau Allah kami. Thank you Jesus. Hanya Kau Tuhan kami, biar kami menyembah-Mu Tuhan. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia bagiku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Terima kasih Tuhan. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatanku,
bagiku. Oh, yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Yesus kekuatan hidupku. Yesus kekuatan Kau penolong kami, Kau kekuatan kami. Hanya padamu kami berserah Tuhan. Bila kasih Tuhan, bila kasih Tuhan. Sebab Engkau satu-satunya yang kami andalkan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau satu-satu yang kami percaya Tuhan. Engkau sumber kekuatan kami ya Bapa. Engkau sumber pengharapan kami. Dan kami tahu bahwa kedamaian itu hanya datang daripada Engkau Tuhan Yesus. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya
Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Pagi hari ini dalam hadiratnya saya mau berdoa buat saudara karena saya terlalu percaya bahwa Tuhan yang bertahta di atas pujian penyembahan kita berkuasa atas segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Oleh karenanya pagi hari ini saya percaya Tuhan bisa menyembuhkan jika ada yang sakit. Saya percaya Tuhan bisa memulihkan kondisi-kondisi yang saat ini kita gumuli. Saya terlalu percaya Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara di luar nalar manusia. Mukjizat saya percaya bisa dan masih terjadi. Oleh karenanya pagi hari ini jika saudara mengalami pergumulan persoalan yang saudara ingin lihat Tuhan campur tangan di dalamnya, saya mau berdoa buat saudara. Angkat kedua tangan saudara, tundukkan kepala saudara, dan saya mau berdoa kepada Tuhan untuk saudara pagi hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa pagi hari ini membawa setiap keluhan, aduan, permohonan yang umat-Mu saat ini tengah alami. Engkau melihat beban yang mereka hadapi, Engkau melihat tekanan yang mereka lalui. Oleh karenanya Tuhan, hamba berdoa mewakili setiap persoalan dan pergumulan mereka, membawanya kepadamu dan memohon untuk tangan-Mu turun, campur tangan untuk menolong mereka. Jika mereka sakit Tuhan, hamba berdoa jamahan kuasa-Mu boleh mengalir di dalam tubuh mereka yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun bentuk sakitnya pagi hari ini, biarlah kesembuhan surga terjadi atas tubuh yang sakit di dalam hidup mereka. Hamba berdoa pagi hari ini untuk persoalan-persoalan yang lain, mungkin masalah ekonomi yang sedang dihadapi oleh jemaat-Mu pagi hari ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau punya cara dan tidak pernah kehilangan cara untuk membuka jalan, membuka pintu, dan mencurahkan berkat dari surga
dalam pemenuhan setiap kebutuhan ekonomi mereka. Bapa, saat ini hamba berdoa, biarlah Engkau yang boleh mencurahkan dan membuka tingkap langit surga untuk memberkati setiap usaha pekerjaan tangan mereka dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang mereka miliki di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa, hamba percaya Engkau melakukannya bagi mereka. Hamba berdoa, jika mereka saat ini mengalami satu proses kehidupan di dalam banyak aspek yang mungkin membuat mereka frustrasi, membuat mereka stres, membuat mereka tertekan, membuat mereka lemah, Tuhan, hamba berdoa, memohon agar kekuatan dari Allah boleh turun melingkupi mereka, menguatkan setiap lutut yang goyah, menguatkan setiap hati yang patah, menguatkan setiap pikiran yang lemah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan Allah turun atas mereka dan membuat mereka boleh berdiri dan menjadi pemenang melalui setiap hal yang dihadapi oleh mereka pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Hamba mau serahkan seluruh persoalan, beban, pergumulan mereka. Anak mungkin sekolah, pernikahan, rumah tangga, keluarga, apapun bentuknya yang saat ini mereka sedang gumuli, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa pagi hari ini, pekerjaan supranatural Allah turun atas pergumulan yang mereka hadapi, sehingga boleh ada banyak kuasa Allah dinyatakan untuk kemenangan demi kemenangan, terobosan demi terobosan terjadi atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur karena kami terlalu percaya Engkau sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap umat Tuhan yang mengasihi-Mu dan yang Engkau kasihi. Terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan sama-sama semua jemaat Tuhan yang percaya pagi hari ini katakan amin. Katakan amin. Lebih keras lagi katakan amin. Praise the Lord. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan selamat menikmati apa yang Tuhan siap untuk nyatakan buat saudara pagi hari ini. Saya percaya pagi hari ini pada saat kita melanjutkan ibadah kita akan ada banyak hal-hal lanjutan yang baik yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Oleh karenanya saya mendorong saudara untuk tetap lapar, tetap haus, tetap berharap kepada Tuhan, karena hari ini akan menjadi hari yang lebih baik dari hari kemarin, hari yang lebih luar biasa dari hari kemarin, karena Tuhan yang kita layani, Tuhan yang kita sembah hari ini, pagi ini tidak kehilangan cara dan tidak hilang kuasa untuk menyatakan hal-hal ajaib untuk kehidupan kita semua. Berapa banyak dari saudara yang percaya bahwa hari ini akan menjadi hari yang luar biasa untuk hidup kita semua, tentu bersama Tuhan saja. Praise the Lord. Pagi hari ini beberapa hal ingin saya sampaikan terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya berdoa saudara boleh setia bergabung di dalamnya, saudara boleh setia terlibat di dalamnya. Karena seperti yang sering saya katakan, Tuhan menghargai kesetiaan. Barang siapa setia pada perkara kecil, maka perkara besar dari Tuhan menunggu untuk kita bisa hidupi dan kita nikmati. Yang pertama, nanti sore para pemimpin jam 5 kita akan setia untuk memperlengkapi, belajar menjadi pribadi, menjadi pemimpin yang lebih baik untuk Tuhan dan untuk bisa berdampak lebih banyak di tempat Tuhan tempatkan kita. Oleh karenanya saya menantang, mendorong para pemimpin untuk tetap setia. Saya tahu saudara setia, namun mari kita tetap setia. Jam 5 kita akan mengadakan kelas kepemimpinan untuk kita bisa kembali memperbaiki, membuat level kepemimpinan kita menjadi lebih baik berdasarkan kehendak Tuhan. Nah, jam 5 sore hari ini para pemimpin ada kelas. Lalu esok hari Senin kita akan setia berdoa.
berdoa. Berdoa sungguh kesempatan yang sangat besar jika kita diberikan waktu untuk kita bisa datang berdoa, berbicara kepada Tuhan kita. Waktunya masih ada. Kita akan lakukan dengan baik, manfaatkan untuk datang kepada pribadi yang tepat, yang sanggup menolong, menjaga, menyertai dan melindungi setiap hidup kita. Oleh karenanya saudara tidak mau ketinggalan dalam berdoa bersama pukul 7 malam esok hari lewat aplikasi Zoom. Saudara bisa lihat link Zoom-nya di media sosial Victory Outreach Bandung, di Facebook-nya, dan juga saudara akan mendapatkan secara pribadi link tersebut atau mendapatkan secara broadcast. Dan pastikan saudara tempatkan di agenda saudara bahwa pukul 7 malam hari Senin saya mau datang mengetuk pintu surga. Come on sama. Jadi jam 7 malam esok, mari kita sama-sama setia dalam berdoa agar kita boleh terus melihat pekerjaan hebat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita semua. Hari Selasanya kita akan melanjutkan pembicaraan atau meeting mingguan para pemimpin kembali untuk melihat, menganalisa, brainstorm dan lain sebagainya. Karena kita ada di sini, kita dipercaya, kita ingin mengambil tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab dan penuh hormat sehingga kita boleh menyenangkan Tuhan. Dan untuk itu terjadi tentu kita ingin terus mengevaluasi apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita mulai, apa yang harus kita hentikan, apa yang harus kita pertahankan. Oleh karenanya hari Selasa para pemimpin kita kembali akan bertemu untuk kita sama-sama melihat hal-hal yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita di level kepemimpinan yang Tuhan percayakan. Lalu yang berikutnya hari Rabu kita ada ibadah live group Bandung Timur. Untuk saudara yang belum bergabung, mari bergabung. Saudara yang lokasinya dekat dengan atau berada di wilayah Bandung Timur, mari sama-sama kita mengadakan persekutuan, kita sama-sama saling membangun untuk kita boleh terus mengalami kekuatan demi kekuatan melalui etape-etape kehidupan, ronde-ronde kehidupan yang kita tahu tidak mudah untuk kita hadapi. Oleh karenanya saudara bisa menghubungi saya untuk informasi, lokasi dan lain sebagainya, namun kita akan lakukan setiap hari Rabu untuk wilayah Bandung Timur. Lalu hari Jumat untuk mereka yang berada di wilayah Bandung Selatan, daerah Otista, daerah Kopo, daerah Leuwi Panjang, daerah Peta, saudara pun memiliki kesempatan untuk bergabung dalam live group yang ada yang bertempat di Lewisari. Saudara bisa sama-sama menguatkan satu sama lain lewat persekutuan yang ada tersebut sehingga kita sekali lagi boleh kuat, boleh tertopang dengan keberadaan saudara seiman yang bisa menguatkan dan mendoakan kita satu sama lain. Saudara bisa menghubungi Sister Ira atau Brother Jason untuk informasi lebih detail mengenai hal tersebut. Lalu yang berikutnya hari Sabtu pukul 5 pagi kita akan mengambil langkah ekstra kembali untuk para pemimpin. Kita akan melakukan langkah ekstra. Kita mau berdoa kembali setia pukul 5 pagi dan sama-sama kita mau menghadap wajah Tuhan dan kita mau merendahkan hati di hadapannya, menyadari keterbatasan kita dan menyadari Tuhan saja yang perkasa dan sanggup melakukan banyak perkara di dalam kita melalui kehidupan kita. Oleh karenanya esok, maksud saya hari Sabtu, para pemimpin mari kita tetap setia untuk kita bisa berdoa bersama-sama, mencari wajah Tuhan, mencari kehendak Tuhan dan mendapatkan hal-hal yang Tuhan ingin kita lakukan. Saya rasa itu saja pengumumannya dari kami sepanjang minggu ini. Tentu di luar rumah pemulihan yang kami miliki, kami mendorong saudara juga untuk bisa memberikan kabar baik ini kepada banyak orang bahwa Gereja Victory Outreach memiliki rumah pemulihan pria dan wanita yang boleh kita pakai
dalam menjangkau dan memuridkan jiwa-jiwa. Saudara bisa sampaikan sehingga ada banyak kesempatan untuk orang bisa diselamatkan. Saya rasa itu saja pengumumannya, di luar juga pengumuman internasional yang saya percaya kita akan coba melihat cuplikannya sebentar lagi, yaitu United Women Convention atau konferensi para wanita, lalu juga World Conference untuk seluruh keluarga besar Victory Outreach di dunia. Praise the Lord. Haleluya. Dan pagi hari ini kita akan sama-sama memberi kepada Tuhan. Kita akan sama-sama setia untuk menjadi partnernya. Kita akan menabur di ladangnya Tuhan. Oleh karenanya jemaat Tuhan, saya mendorong saudara, mari setia di dalam pemberian kita demi kepentingan Tuhan dan kepentingan umat Tuhan. Dan saya terlalu percaya kita akan diberkati. Oleh karenanya pagi hari ini, jika saudara mau tetap setia dalam menjadi partner Allah, saya mau berdoa buat saudara. Untuk saudara yang siap untuk memberi pagi hari ini, saya juga mau berdoa buat saudara. Oleh karenanya pagi hari ini, pada saat kita siap-siap untuk memberi dengan rasa syukur dan ketaatan kita, saya mau berdoa untuk pemberian dan juga untuk kehidupan saudara semua. Mari kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan pagi hari ini untuk terus menjadi partnermu, untuk terus setia mengelola apa yang Tuhan percaya. Visi besar, amanat agung mulia, kami mau kelola dengan baik. Yang Tuhan sudah percayakan, amanat besar ini kami mau jalankan dengan baik. Dan kami mau menjalankannya dengan kesetiaan kami salah satunya dalam pemberian. Sehingga apa yang kami tabur boleh terpakai, tergunakan untuk pembangunan kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya pagi hari ini bahwa apa yang mereka tabur akan mereka tuai seperti yang Kau janjikan Tuhan. Oleh karenanya, biarlah apa yang Engkau janjikan Tuhan nyatakan pada umat-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dan saudara bisa melihat tampilan layar yang berikut ini untuk memudahkan, membantu saudara dalam kesetiaan saudara memberi. Tuhan Yesus memberkati saudara. We are called to step out of our comfort zone, to step out of what you know. This window and this opportunity is for now. God always speaks to me at these conventions. The people who have the biggest expansion are the people who have the fewest excuses.
My role is to keep my hands on that bow with my daughters, my spiritual daughters. It's my time. We have leaders to raise up. We have countries to take. There's an urgency for us to rise up. Take your place. What are you waiting for? There's a world shaker in you. There's someone that's going to take their high school in you. I believe I'm talking to some pioneers in the room that are willing to take some risks, go to another land, go into their city, make a difference. God wants to do something new through the third wave generation because he wants to do something new for Victory Outreach International. Pagi hari ini saya percaya Tuhan akan berbicara kepada saudara, namun sama-sama kita ingin menaikkan satu lagu untuk kita menyembah Tuhan sekali lagi dalam lagu yang akan kita naikkan kepadanya bersama. Mari jemaat Tuhan, siapkan hati kita masuk ke dalam penyembahan kembali kepada Dia lewat lagu yang berikut ini. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicara bagi kami secara pribadi Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau ingin kami untuk terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan pagi hari ini kami siap Tuhan Yesus untuk Engkau berbicara melalui hamba-Mu Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Matius 5 ayat 41 dan 44, juga Yohanes 13
ayat 3 sampai 5 akan menjadi pembacaan firman Tuhan kita pagi hari ini, dan kita akan coba menarik apa yang menjadi kehendak dan isi hati Tuhan buat kita semua. Matius 5 ayat 41 hingga ayat 44. Saya akan bacakan buat saudara. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Yang berikutnya kita akan melihat Yohanes 13 ayat 3 hingga ayat yang kelima. Yohanes 13 ayat 3 hingga ayat yang kelima, demikianlah firman Tuhan. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkan pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Kita berdoa. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan memampukan kami menjadi pengikut Kristus yang hidup menteladani gaya hidup Kristus. Karena kami tahu yang dunia butuhkan adalah gambar Kristus di dalam kami, melalui kami. Sehingga ada kesempatan untuk keselamatan boleh terjadi lewat hidup kami. Oleh karenanya Tuhan yang akan berbicara kepada kami semua, sehingga setiap dari kami boleh menerimanya di level kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus urapi hamba-Mu, dan semua yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan, amin. Saya terlalu percaya pagi hari ini setelah saudara selesai mendengarkan kebenaran firman Allah, saudara akan diubahkan, saudara akan dipulihkan, bukan hanya saudara, namun juga hubungan saudara dan hal-hal yang saudara berinteraksi dengannya akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Saya percaya hal tersebut. Namun saya berdoa, saudara boleh lapar haus dan terbuka untuk menjadi ladang yang siap untuk ditaburi kebenaran firman Allah. Di dalam Matius pasal yang kelima, Yesus di sini mencoba untuk mengajarkan prinsip kehidupan Kristen yang benar. Dia tidak sedang mencoba untuk merubah hukum Taurat, namun dia mencoba untuk menolong audiensnya saat itu melihat dari cara pandang yang benar mengenai hukum Taurat, sehingga mereka bisa memahami arti dari hukum tersebut. Lalu di Matius pasal yang kelima kita melihat Yesus melanjutkan bahwa kekristenan adalah sebuah gaya hidup yang didasari dengan hubungan bersama dengan Tuhan. Dengan kata lain dia sedang mencoba mengatakan bahwa apa yang kamu lakukan tidaklah boleh berdasar atas kewajiban, namun haruslah berdasar atas kasih. Hubungan. Karena jika kita melihat apa yang kita baca di ayat Matius pasal yang kelima barusan, kita akan melihat Yesus mencoba untuk memerintahkan lewat ilustrasi dari apa yang kita baca mengenai berjalan extra mile. Karena berjalan 1 mile adalah hal yang wajib dilakukan oleh bangsa Yahudi dalam memikul senjata prajurit Romawi saat itu. Namun Yesus ingin mereka bisa menambahkan 1 mile di mana tidak lagi kewajiban untuk melakukan hal tersebut. Namun karena saya
mengasihi, karena sukarela. Oleh karenanya Yesus menjelaskan lebih detail mengenai maksud berjalan 2 mile di sini dalam bentuk mengasihi musuh mereka. Sungguh pengajaran yang sangat-sangat menantang yang kita lihat. Jangan lakukan itu karena kamu harus, tapi lakukan itu karena kamu mengasihinya. Kasihi prajurit Roma, kata Tuhan, yang menaruh tekanan atas punggungmu, atas hidupmu. Tapi pengajaran extra mile yang sungguh menantang ini, saya ingin memberitahu kepada saudara bahwa extra mile adalah mile mukjizat. Extra mile adalah mile mukjizat. Saya harap saya punya banyak waktu untuk menjelaskan hal ini. Keluar dari Mesir adalah 1 mile. Namun mengeluarkan Mesir dari hidup kita adalah extra mile. Namun lihat hasilnya dalam extra mile. Tanah perjanjian. Mendengar tentang Yesus adalah 1 mile. Namun menjamah jubahnya adalah 2 mile. Apa yang terjadi setelah itu hasilnya? Kesembuhan terjadi. Berseru kepada Yesus adalah 1 mile, namun taat kepada perkataannya untuk pergi kepada para imam adalah 2 mile. Sehingga akhirnya 10 orang kusta bisa sembuh. Dan Yesus mengatakan di sini, kasihilah prajurit Roma yang menaruh beban di dalam punggungmu. Extra mile, jangan hanya 1 mile. Ketika dia minta kamu melakukannya, lakukan extra mile. Bukan kewajiban, namun karena kamu mengasihinya. Kasihi dia yang telah mencampakkanmu. Kasihi dia yang telah menolakmu. Perhatikan mereka yang tidak memperhatikanmu. Doakan mereka yang mengutukmu. Saya tidak akan mendapat banyak amin pagi hari ini. Namun kabar baiknya adalah, jika Tuhan memerintahkan hal tersebut, itu berarti saudara dan saya bisa melakukannya. Karena dia tidak pernah memerintahkan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Dia selalu memiliki support system untuk memampukan kita melakukannya. Dia berikan rohnya, dia berikan otoritasnya, dia berikan gereja, dia berikan pemimpin. Dia selalu memiliki sesuatu untuk menolong kita bisa melakukan perintahnya. Itu berarti, apa artinya? Artinya saudara bisa mengasihi pasangan saudara. Suami saudara, saudara bisa kasih apapun kelemahannya, kemauan sama. Itu berarti saudara bisa mengasihi istri saudara apapun kekurangannya. Itu berarti saudara bisa mengasihi partner kerja saudara, bos saudara, apapun sikapnya. Saya kehilangan amin lagi pagi hari ini. Itu berarti saudara bisa mengasihi siapa saja, apapun bentuk ketidaksempurnaannya. Dengar saya baik-baik gereja Tuhan. Jika saudara mengasihi seseorang setelah mereka sempurna, maka saudara tentu ingin mengevaluasi kasih saudara. Karena ketika Yesus mengasihi saudara, dia tidak menunggu saudara sempurna untuk Yesus kasih. Bahkan pada saat saudara masih hidup dalam dosa, menjadi musuh Tuhan, masih pecandu, masih terikat dengan hal-hal gila, masih berontak kepada orang tua, Yesus tetap mengasihi saudara. Bahkan walaupun jika kita mau jujur hari ini, walaupun jika hingga saat ini saudara masih melakukan hal yang melawan kehendaknya, dia tetap memanggil saudara untuk kembali meresponi kasihnya. Apakah ada dari saudara yang mengerti apa yang saya bicarakan? Dan jika kasih saudara pun berdasarkan perasaan, maka kasih bukanlah kasih yang sebenarnya, tapi menjadi seperti sebuah upah. Saudara hanya akan memberi setelah saudara menerima yang saudara mau. Kasih bukan perasaan, karena perasaan didesain untuk meresponi apa yang terjadi. Namun kasih adalah kata kerja aktif yang berarti melakukan ini dan itu meskipun ini dan itu terjadi.
Jika saudara hanya akan mengasihi setelah istri atau suami atau ortu atau teman berubah, maka sebaiknya saudara mengevaluasi kasih saudara. Karena kasih agape adalah bukan mengasihi karena, tapi mengasihi meskipun A, B, C, dan Z, saya akan tetap mengasihinya. Kasih agape adalah aksi, bukan reaksi, action, bukan respon. Kasih agape adalah komitmen, bukan perasaan. Saudara mungkin tidak merasa ingin melakukannya, tapi saudara tetap berada di sisinya, itulah yang namanya kasih. Saudara mungkin tidak merasa ingin menunjukkannya, tapi saudara tetap merawatnya, itulah yang namanya kasih. Saudara mungkin ada di taman Getsemani dan merasa tidak ingin pergi ke kayu salib, tapi saudara mengatakan bukan perasaan saya yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang benar yang terjadi, itulah kasih. Saudara mungkin tidak sepakat dengannya, namun saudara tetap menggandeng tangannya, itulah kasih. Tuhan tidak menunggu saudara sempurna untuk mengasihi saudara. Tuhan tidak menunggu saudara berubah untuk mengasihi saudara. Tuhan tidak menunggu saudara ada di stage atau melayani untuk mengasihi saudara. Dia mengasihi saudara sederhana seperti saudara apa adanya. Titik. Dan saya benci mengatakan hal ini. Tapi jenis kasih ini tidak ditemukan, jarang ditemukan di dalam keluarga. Jarang ditemukan di dalam pernikahan. Jarang ditemukan di tempat-tempat kerumunan. Tidak di internet, tidak di kamar hotel, tidak di apapun jenis hiburan malam. Dan sedih mengatakan, namun jenis kasih ini pun jarang ditemukan di rumah Tuhan. Come on somebody. Bahkan fakta menunjukkan seringkali mereka yang ada di dalam persekutuan atau di dalam rumah Tuhan terlihat berkewajiban untuk menunjuk kesalahan seseorang. Mental saya lebih kudus daripada kamu. Saya lebih baik dari kamu. Saya tidak tahu dengan saudara, tapi saya tidak ingin dikenal dan ada karena saya melawan atau anti sesuatu. Saya ingin dikenal karena saya ada untuk sesuatu. Saya ada untuk memberi kesempatan. Saya ada untuk percaya kamu bisa. Saya ada untuk mengangkat yang terjatuh. Saya ada untuk bantu pemenuhan potensi. Saya ada untuk menerima, merangkul, dan memotivasi. Saya mungkin tidak setuju dengan perbuatan dan sikapnya. Namun saya tidak akan menunggu mereka merubah sikap dan perbuatannya untuk saya tetap mengasihinya, menerima, dan memberi kesempatan untuk membantunya menjadi pribadi yang lebih baik. Dan ini adalah kasih yang Yesus sedang bicarakan. Saudara tidak menyukai semua tentang orang tersebut, namun saudara tidak perlu menunggu mereka berbeda dari siapa mereka sekarang untuk saudara tetap bahagia dan tetap santai. Kemampuan saudara untuk bisa santai di hadapan orang yang sulit dan penuh tantangan, ini adalah apa yang Yesus ajarkan mengenai arti kasih yang sebenarnya. Yesus begitu rileks di depan wanita yang kedapatan berzina ketika yang lain begitu tegang ingin melempari batu. Yesus begitu rileks di hadapan Zakheus ketika yang lain mencemooh Zakheus. Yesus begitu rileks ketika makan di rumah Matius pemungut cukai saat yang lain menghujat Matius pemungut cukai. Saudara mungkin tidak suka perbuatan mereka. Saudara mungkin tidak suka apa yang mereka lakukan pada saudara. Namun saudara tetap ingin melihat orang tersebut diberkati Tuhan. My God, itulah extra mile. Saudara mungkin korbannya. Saudara mungkin yang disakiti. Saudara mungkin yang dikhianati dan disepelekan. Tapi saudara mengatakan saya yang harus berubah bukan mereka. Itulah extra mile. Saudara yang mungkin ditampar, tapi saudara ingin orang yang menampar saudara diberkati luar biasa oleh Tuhan. Itulah extra mile, mukjizat mile, itulah extra mile. 1 mile adalah mengasihi mereka yang mengasihi saudara. Extra mile adalah mengasihi mereka yang menyakiti saudara. 1 mile adalah memberi kepada mereka yang memberi kepada saudara. Extra mile adalah memberi kepada mereka yang mengambil dari saudara. 1 mile adalah berdoa bagi mereka yang berdoa bagi saudara. Namun extra mile adalah
berdoa bagi mereka yang mengutuk saudara. 1 mile adalah menyediakan kebutuhan di rumah. Extra mile adalah memberi dana untuk istri pergi ke salon. Come on somebody. Come on somebody. 1 mile adalah memasak di rumah. 2 mile adalah pijit suaminya. Come on somebody. Para suami katakan amin. Praise the Lord. 1 mile adalah pergi ibadah. 2 mile adalah setia ibadah doa. Setia ikut live group. 1 mile adalah taat pemimpin. 2 mile adalah menjadi armor bearer, pemangku senjata atau yang meringankan beban pemimpin. My God, 1 mile saja ternyata sudah berat, apalagi 2 mile. Jadi pertanyaannya di sini adalah, jika mengasihi musuh adalah ide yang kita sepakati adalah benar seperti yang Tuhan katakan, kenapa begitu sulit untuk dilakukannya? Sederhana saja. Saudara tidak bisa memberi apa yang saudara tidak punya. Karena saudara tidak bisa memberikan 100 jika saudara hanya punya 50. Atau saudara telah melupakan apa yang Yesus lakukan dalam hidup saudara. Tapi dia menusuk saya dari belakang. Tapi dia membuat saya pusing kepala. Tapi dia membuat saya menderita kesepian. Dia sakit di keluarga saya. Saya tidak peduli apa yang mereka lakukan pada saudara. Yang mereka lakukan pada saudara, dengar baik-baik, tidak pernah sebanding dengan apa yang pernah saudara lakukan kepada Tuhan. Bukankah dia tetap mengasihi saudara? Bukankah dia tetap memberkati saudara? Bukankah Tuhan tetap setia pada saudara? Walaupun yang pernah saudara lakukan pada Tuhan lebih parah daripada apa yang mereka lakukan pada saudara. Jadi untuk semua yang Tuhan lakukan kepada kita, apakah kita betul harus tetap mengeluh untuk merasa tidak dihargai? Apakah kita masih harus terus merasa menuntut penghargaan dari orang untuk semua pengampunan yang Tuhan berikan pada kita, untuk kematian Dia atas dosa kita? Apakah kita masih mau terus menuntut pasangan kita berubah? Saya tahu saudara masih manusia dan mengatakan saya manusia dan bukan Yesus. Tapi izinkan saya memberitahu saudara bahwa saat Yesus melakukan unconditional love, kasih tak bersyarat, mengasihi musuh, dia mengoperasikan dalam bentuk manusia yang juga memiliki perasaan sedih, kecewa, takut, dan ingin menyerah. Jadi adalah mungkin saudara dan saya bisa melakukan hal yang sama. Dan ketika saudara memikirkan lebih banyak mengenai apa yang Tuhan lakukan pada saudara saat saudara terjatuh penuh dosa daripada memikirkan apa yang orang lain lakukan pada saudara, maka saya percaya tidak akan ada tempat untuk saudara menghakimi, tidak akan ada tempat untuk saudara simpan dendam, tidak akan ada tempat untuk simpan kepahitan. Karena saudara harus paham, hidup saudara diciptakan dengan sistem masuk keluar. Ambil nafas, keluar nafas. Ambil makanan, keluarkan makanan. Ambil yang baik, keluar yang baik. Ambil yang jahat, keluar yang jahat. Jadi jika saudara belajar untuk memikirkan kebaikan Tuhan lebih banyak, maka hidup saudara akan mengeluarkan kebaikan Tuhan lebih banyak. Saudara tidak diselamatkan oleh kasih dari dunia. Saudara diselamatkan oleh kasih untuk dunia. Oleh karenanya pagi hari ini berdasarkan firman Tuhan yang mengatakan untuk kita bisa mengasihi musuh kita, berjalan 2 mile, berdoa bagi yang mengutuk kita. Pertanyaan saya adalah, apakah dunia sekitar saudara melihat kasih Yesus di dalam hidup saudara? Apakah pasangan, gereja, partner, keluarga, anak, lingkungan sekeliling melihat kasih Kristus dalam hidup saudara? Saya tidak menentang untuk saudara menjadi pintar. Saya mendorong untuk saudara jadi pintar. Saya mendorong untuk saudara menjadi orang yang penuh strategi. Saya mendorong untuk saudara bisa memperlengkapi diri saudara. Saya dorong semua untuk saudara ada di level yang lebih baik dalam hal pengetahuan saudara,
intelektual saudara, semuanya baik. Tapi pertanyaannya pagi hari ini kembali, apakah orang melihat kasih Kristus di dalam saudara? Jadi Yesus di sini menunjukkan apa maksud extra mile atau mengasihi musuh. Saya akan selesai. Yohanes 13 ayat 3 dan 5. Kita akan lihat apa yang Yesus tunjukkan pada saat mengasihi seseorang yang tidak sempurna. Dalam porsi ayat tersebut, Yesus di hari terakhir sebelum dia diserahkan untuk disalibkan mengadakan perjamuan bersama muridnya. Dan dia mulai memberikan satu pesan lewat ilustrasi membasuh kaki muridnya. Saya ingin saudara mengerti, ketika seseorang akan meninggal, maka pesan terakhir yang disampaikan adalah pesan yang paling penting, semacam wasiat yang harus dijalankan. Jadi Yesus di sini memberikan satu pesan yang sangat penting untuk murid-muridnya jalankan sebelum dia pergi ke kayu salib. Dan dia menyampaikannya lewat sebuah teladan. Dan itu yang mau saudara lakukan ketika saudara ingin menyampaikan sebuah pesan, saudara ingin melakukannya lewat sebuah teladan. Karena orang akan percaya sebuah pesan ketika mereka mempercayai pembawa pesannya. Setelah dia mengumpulkan murid-muridnya, dia mulai membasuh kaki muridnya. 24 pasang kaki. Seorang guru yang seharusnya dilayani, justru melayani extra mile. Saya tidak tahu dengan saudara. Tapi saya jarang melihat foto dari sepasang kaki diikut sertakan ketika foto ingin ditampilkan. Maksud saya, jarang orang selfie, mereka selfie kakinya. Banyak dari kita tidak akan menampilkan kaki kita saat kita difoto. Saudara mungkin menampilkan gigi, rambut, wajah, tapi jarang kaki ditampilkan. Karena kaki terlihat bukan sebagai atribut yang hebat untuk ditampilkan di depan publik. Jadi saat ditampilkan di depan publik, kita cenderung mencoba untuk menyembunyikannya. Kita terlihat tidak terlalu bangga menampilkan kaki kita. Tapi di sini, Yesus membasuh apa yang tidak kita banggakan, yang kita sembunyikan dan yang kita tutup-tutupi. Dan ini adalah ilustrasi dari mengasihi ekstra. Mengasihi lebih dari apa yang diharapkan. Dan saudara tahu membasuh kaki di zaman tersebut adalah bentuk kasih dalam menerima seseorang, menghargai seseorang, melayani seseorang dan menyambut seseorang yang dianggap istimewa. Kasihnya menjangkau apa yang tidak saudara banggakan. Kasihnya menjangkau apa yang tidak saudara taruh depan publik. Kasihnya menjangkau kelemahan dan kekurangan saudara. Kasihnya menjangkau apa yang saudara sembunyikan. Kasihnya menjangkau kaki saudara. Dan dia tidak melewati satu kaki pun untuk tidak dibasuhnya. Dia tahu Filipus yang mengatakan tidak mungkin memberi makan 5.000 orang. Thomas yang meragukan Yesus. Petrus yang mengkhianati Yesus. Yohanes dan Yakobus yang ingin berada paling atas, bahkan Yudas yang mengkhianati Yesus tetap diterima, dihargai, disambut sebagai seseorang yang istimewa. Sungguh extra mile kasih yang Tuhan coba ajarkan kepada kita. Tuhan saat itu tidak mempertanyakan keraguan Thomas saat hendak membasuh kakinya. Saat dia berada di bawah kaki Petrus, dia tidak mengatakan, maaf Petrus, air ini hanya untuk murid yang setia pada saya. Atau bahkan saat dia ada di depan Yudas, dia tidak mengatakan, Yudas, saya kehabisan air untuk membasuh kakimu. Tidak. Namun Yesus di situ menunjukkan, saya membasuh kaki kamu, membasuh apa yang terlihat kotor, dan saya membasuh karena saya menganggap kamu sebagai orang yang istimewa, dan saya menerima
menerima kamu di masa lalu, saya menerima kamu di masa sekarang, dan saya menerima kamu di masa yang akan datang. Apakah saudara ingat ketika saudara merasa bersalah dan begitu keras terhadap diri saudara, dan Yesus mengatakan, lupakan semua itu, saya sudah membuangnya ke dasar laut dan tidak mengingatnya, dan berhenti memancing apa yang sudah saya buang ke dasar laut. Apakah saudara ingat ketika saudara dilukai dan ditolak dan tidak dikunjungi, ternyata ada satu pribadi yang mengatakan bahwa saya adalah ayahmu, saya adalah sahabatmu, saya adalah ibumu, dan saya tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Apakah saudara ingat ketika banyak orang telah menyerah pada saudara dan ingin membuang saudara, namun Yesus tidak menyerah pada saudara. Sebaiknya mereka yang ada di home bersorak akan hal tersebut, karena saudara tahu banyak orang telah menolak dan menyerah pada saudara. Saudara tahu bahwa mereka hanya akan menerima saudara kalau ada pembuktian dari saudara. Saudara tahu istri saudara, orang-orang di rumah saudara sudah angkat tangan pada saudara, tapi berapa banyak dari saudara juga yang tahu bahwa Yesus tidak pernah menyerah dan kehabisan kesempatan untuk menerima saudara. Bahkan sesungguhnya saudara ada di sini karena kesempatan ke-10, saudara ada di sini karena kesempatan ke-20, ke-15, ke-500, dan perhatikan kata-kata saya, mereka yang di home, jika saudara memanfaatkan kesempatan saudara sekarang, saudara akan melihat keluarga saudara dipulihkan, istri saudara, pernikahan saudara, anak saudara akan Tuhan pulihkan. Namun jika pagi hari ini saudara mungkin merasa kaki saudara kotor, ada bagian hidup saudara yang tidak bisa dibanggakan. Ada bagian hidup saudara yang masih disembunyikan. Ada bagian hidup saudara yang masih ditutupi. Saya punya kabar baik buat saudara, bahwa Yesus sudah membawa air dalam ember dan siap untuk membasuh yang kotor, menerima apa yang orang tidak terima, menghargai apa yang orang tidak hargai, menyambut apa yang orang tidak sambut, dan mengasihi apa yang orang hina. Yesus ingin mengasihi saudara dengan cara yang sangat-sangat spesial. Yesus tidak ingin saudara berpikir bahwa saudara harus menjadi sempurna untuk Dia kasihi. Yesus tidak ingin saudara berpikir bahwa saudara harus menjadi ini dan menjadi itu untuk Yesus kasihi. Dia mengasihi saudara, Dia menyambut saudara seperti apa adanya saudara, dan Dia tetap melihat saudara sebagai anaknya yang istimewa. Saya tidak sedang mengatakan bahwa saudara tidak perlu berubah. Saya tidak sedang mengatakan bahwa saudara tidak perlu bertumbuh dan tetap sama. Yang saya sedang katakan adalah kasihnya tidak dibatasi oleh keberadaan saudara. Kasihnya tidak dibatasi oleh keterbatasan saudara. Bahkan kandidat yang paling pantas menerima kasih adalah mereka yang berdosa, mereka yang gila, mereka yang banyak kelemahan. Karena kasih hanya akan menjadi kasih ketika diberikan kepada mereka yang seharusnya menerima hukuman. Namun Dia datang untuk orang berdosa, bukan untuk orang benar. Dia tidak menurunkan standar kasih dengan menghapus hukuman, namun Dia memberikan dirinya untuk menggantikan hukuman yang harus saudara dan saya terima di kayu salib. Upah dosa adalah maut, tapi Yesus katakan biarkan hukuman tetap terjadi, namun izinkan saya yang menerima hukumannya. Extra mile. Karena saya begitu mengasihi manusia. Menerima rasa tidak nyaman agar orang yang menyakiti saudara diselamatkan. Extra mile. Dan Yesus sudah melakukannya buat saudara. Yesus sudah melakukannya buat saudara. Dia memberkati saudara bahkan pada saat kita tidak layak untuk menerimanya. Dan sekarang di hari terakhirnya, Dia tidak menunjukkan bagaimana cara berkhotbah atau buat mukjizat atau bernubuat, tapi Dia menunjukkan kasih yang tidak bersyarat. Karena Dia tahu jika saudara bisa berkhotbah, bernubuat, berbahasa roh, bahkan bisa memindahkan gunung, tapi saudara tidak memiliki kasih, maka semuanya
sia-sia. Jadi Yesus di akhir hidupnya pada saat dia membasuh kaki murid-muridnya sedang mengajarkan kasih extra mile. Bukannya yang lain tidak penting. Tapi untuk mengubahkan keluarga, pernikahan, kota, generasi, maka kasih extra mile yang diperlukan. Kasih extra mile. Kasih extra mile. Jika saudara ingin ahli dalam satu hal, pastikan saudara ahli dalam mengasihi tanpa syarat. Kasih extra mile. Lalu Alkitab melanjutkan di Yohanes pasal yang ke-13 tersebut. Alkitab melanjutkan di ayat yang ke-7. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya, juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu. Maka kamu pun saling wajib membasuh kakimu. Maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Dengan kata lain, Yesus mengatakan setelah Yesus melakukan dan menunjukkan apa itu kasih extra mile kepada mereka, Yesus mengatakan pada muridnya, apa yang aku telah lakukan kepadamu, perbuatlah kepada sesamamu. Perbuatlah. Jadilah reflektor kasih Kristus. Jadilah extension dari kasih Kristus yang saudara telah terima. Melangkahlah ekstra. Mereka yang menyakiti saudara, doakan dan kasihi. Karena ini adalah gaya hidup Kristus dan prinsip pengikut Kristus. Saya berdoa pagi hari ini, apa yang kita dengar sama-sama boleh menantang kita semua. Boleh ada di level yang lebih baik di dalam pemahaman kita dan kehidupan kita mengenai kasih Kristus. Sehingga akan ada banyak hal sekeliling kita yang diubahkan olehnya. Tundukkan kepala saudara dan saya akan berdoa. Kami berdoa bersyukur pagi hari ini Tuhan. Untuk kasih-Mu yang pertama telah kami terima dan kami tidak akan pernah mau melupakannya. Hamba berdoa agar setiap umat Tuhan tidak pernah melupakannya, tidak amnesia dengan semua kasih Tuhan dalam hidup mereka dari dulu hingga saat ini. Dan hamba berdoa biarlah ingatan mereka boleh memberi kekuatan untuk mereka melakukan perbuatan yang sama yang Tuhan telah lakukan kepada mereka. Extra mile dalam mengasihi. Extra mile. Melangkah 1 mile berikutnya. Melakukan sesuatu bukan karena harus, tapi karena kasih. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa biarlah kasih tanpa syarat, kasih agape boleh menjadi sebuah subjek materi yang kami terus pelajari dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, sehingga kami boleh hidup berdasar dan berakar di dalam kasih. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa, Engkau yang akan memakai setiap kehidupan umat Tuhan, dimanapun mereka berada, untuk menjadi reflektor kasih Kristus, sehingga Tuhan dimuliakan dan kesempatan penyelamatan terjadi besar.
Berkati setiap kehidupan mereka. Dan apapun yang mereka kerjakan, jadikan berhasil. Hanya di dalam namamu Tuhan Yesus hamba berdoa. Dan sama-sama semua yang percaya pagi hari ini katakan amin. Tuhan memberkati saudara, saya berdoa saudara boleh tertantang, termotivasi untuk boleh terus hidup di dalam level Kristus hidup memiliki gaya hidup seperti Kristus. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu, kita bertemu di kesempatan berikutnya dan anak-anak sekolah Minggu akan ibadah sebentar lagi, bersiap-siaplah dan terima sesuatu yang baik di masa remaja, di masa kecilmu. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.